ucapkan kepada kita semua terima kasih pada narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi fokus grup diskusi kita pada hari ini dengan tema manajemen pemasaran internasional. Nah, sebelum kita mulai pada proses sesi diskusi kita, sebelumnya perkenalkan saya Mona Praleo sebagai moderator yang akan memandu sesi fokus grup diskusi kita pada hari ini. Saya bersama dengan 4 orang narasumber. Pada narasumber saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Medi, usia saya 19 tahun, saya mahasiswa aktif semester 3. Perkenalkan, saya Ila, usia saya 20 tahun, saya mahasiswa aktif semester 3. Perkenalkan, saya Alvin Sujeda, usia saya 21 tahun, saya semester 5. Perkenalkan, nama saya Putri, usia 21 tahun, saya mahasiswa aktif semester 5. Baik, demikian sedikit perkenalan singkat kita. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya akan menyampaikan beberapa aturan FGD kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai manajemen pemasaran internasional. Jadi, saya sebagai moderator akan memberikan pertanyaan dan teman-teman akan menjawab secara bergiliran. Nah, teman-teman boleh menjawab setelah saya moderator mempersilakan untuk menjawab. Lalu berikutnya adalah harap untuk menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak diperkenankan untuk menjatuhkan opini atau pendapat narasumber lain. Baik, sedikit saja mengenai aturan dari FGD kita pada hari ini. Langsung saja kita mulai kepada pertanyaan pertama terkait dengan tema manajemen pemasaran internasional. Baik, pertanyaan pertama, apa sih yang teman-teman ketahui atau ada apa yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar kata manajemen pemasaran internasional? Teman-teman Medi, saya persilakan. Baik, menurut saya manajemen pemasaran internasional itu aktivitas di mana sebuah perusahaan memasarkan produknya bukan hanya di negerinya tetapi juga di luar negeri. Oke, baik. Berikutnya kepada teman Putri. Menurut saya itu manajemen pemasaran internasional adalah kegiatan suatu perusahaan juga memasarkan barang ke luar negeri di mana target pasarnya itu juga. Terima kasih jawabannya kepada teman Alfian. Berikutnya. Menurut saya manajemen pemasaran itu merupakan salah satu cara perusahaan di mana mereka memasarkan produk mereka bukan hanya di negara besar tapi di luar dari batas negaranya saja. Itu melibatkan perencanaan, organisasian, dan juga hal-hal yang terkait dengan manajemen. Oke, baik. Terakhir pada Nabila. Jawaban saya kurang lebih sama dengan narasumber lain. Hanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran internasional, yaitu terkait dengan budaya dan juga aturan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Jadi sebelum melakukan pemasaran produk, negara yang pemilik produk itu harus memperhatikan terlebih dahulu terkait dengan budaya dan aturan hukum di negara yang menjadi tujuan pasarnya, agar tidak terjadi kekeliruan saat pemasaran produk berlangsung. Oke, baik, terima kasih. Baik, sedikit demikian mungkin jawaban untuk pertanyaan pertama. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan kedua adalah apakah teman-teman punya pengalaman berinteraksi dengan produk-produk internasional atau produk luar negeri dan bagaimana proses manajemen pemasarannya, lalu apa sih yang mungkin teman-teman tertarik terhadap produk internasional tersebut? Yang pertama mungkin teman Medi bisa menjawab. Mungkin saya punya pengalaman dengan salah satu produk internasional yaitu Samsung. Prosesnya itu dilihat dari iklan mereka di TV sehingga membuat saya itu percaya dan tertarik karena iklan-iklan itu menggiurkan sekali. Jadi kayak wow, ini sepertinya bagus sekali dengan spesifikasi dan tawaran fitur-fitur menarik, sehingga itu membuat saya tertarik untuk membeli Samsung. Serta yang membuat saya lebih suka lagi itu karena harganya. Itu mereka membuat produk dengan menjangkau setiap kalangan masyarakat. Oke, baik, dari segi iklan dan juga harganya. Oke, berikut kepada teman Ila. Baik, kalau dari pengalaman saya dalam berinteraksi dengan produk luar negeri itu dengan brand Unilever, produk Vaseline, body lotion. Saya sudah menggunakan produk body lotion Vaseline ini kurang lebih selama 7 tahun. Awal mula saya tertarik dengan produk ini yaitu dengan melihat iklan yang ditampilkan. Iklan yang ditampilkan ini mereka memakai model yang memiliki kulit yang sehat. Jadi saya merasa bahwa produk Vaseline ini memiliki kandungan yang sesuai dengan kebutuhan kulit saya. Jadi karena itu saya
baik. Dari segi kualitas programnya sendiri dan iklan yang bikin tertarik ya. Oke, itu teman Alfian. Saya pernah berinteraksi dengan salah satu brand ternama, brand luar negeri yaitu Coca-Cola, di mana brand ini sudah dipasarkan sejak sebelum kita lahir. Jadi saya tertarik dari brand ini. Yang pertama mungkin karena kita melihat ada pemasarannya lewat sosial media, terus di tayangan televisi, dan juga saya percaya bahwa mereka merupakan brand-brand yang sudah terkenal. Oke, baik. Jadi dengan melihat iklan dan juga promosi sosial media dan juga reputasi yang baik, jadi kita tertarik. Iya. Mungkin yang terakhir Kang Putri. Salah satu pengalaman saya dengan produk luar negeri mungkin tidak beda jauh dengan narasumber pertama, yaitu terkait smartphone. Contohnya itu Sony Redmi. Di sini saya tuh mencari informasi-informasinya melalui media sosial dengan mencari tahu tentang spesifik fitur dan ulasan pengguna global. Yang membuat saya tertarik di sini itu tentang kualitas layar, kamera, dan performa yang ditawarkan oleh produk tersebut. Oke, baik. Jadi dengan melihat ulasan dan reputasi yang baik dari produk tersebut, akhirnya bikin kamu mau membeli dan juga kualitas yang ditawarkan juga sangat baik ya. Oke, baik. Dan mungkin pertanyaan kedua. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apakah teman-teman pernah merasakan dampak dari strategi manajemen pemasaran global produk internasional, misalnya seperti promosi mereka, iklan mereka, lalu bagaimana hal itu mempengaruhi persepsi teman-teman terhadap produk tersebut? Mungkin Mbak Alfia mau menjawab pertama? Baik, saya cukup merasakan dampak dari pemasaran mereka, di mana mereka mengembangkan ide-ide inovatif mereka melalui pemasaran mereka dalam bentuk digital, misalnya dalam iklan. Mereka membuat hal-hal yang memukau sehingga menarik perhatian saya sebagai konsumen untuk menggunakan brand-brand tersebut, dan mereka mungkin menggunakan model-model iklan gitu, sehingga itu mempengaruhi preferensi saya sebagai konsumen. Oke, baik. Terima kasih teman Alfian. Mungkin dari segi iklannya itu yang mempengaruhi preferensi teman Alfian terhadap produk yang ditawarkan. Lalu juga teman Putri. Menurut saya sendiri, dampak yang bisa saya rasakan dari strategi pemasaran global itu salah satu contohnya Coca-Cola atau Sprite. Di situ iklannya itu mereka dibuat dengan menciptakan suasana yang gembira dan semangat. Di sini membuat saya tertarik untuk minum atau mengkonsumsi Coca-Cola atau Sprite tadi untuk berkumpul dan bersama dengan keluarga. Oke, baik. Jadi produk tersebut bagus ya buat kumpul bersama keluarga. Jadi bikin kamu tertarik terhadap produk tersebut dari iklan yang menggairahkan tadi. Oke, ini teman Ila. Dan kalau menurut saya lebih sama dengan kedua narasumber sebelumnya. Jadi pada intinya itu perusahaan itu menampilkan iklan yang dapat menarik perhatian konsumen, gitu, dengan memperhatikan kebutuhan dari target pasar yang mereka tujukan. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau dari iklan-iklan yang bagus dengan memperhatikan kebutuhan target pasar, jadi bikin kamu tertarik dengan produk tersebut ya. Oke, baik. Berikutnya teman Bibi, silakan. Baik, menurut saya preferensi manajemen pemasaran internasional itu sangat mempengaruhi saya dengan beberapa brand, tapi saya lagi kepada Samsung. Itu promosinya itu sering melibatkan, strategi promosinya itu sering melibatkan selebritas terkenal, bahkan sampai brand atau brand yang cukup mendunia. Dan itu dampaknya itu kan membuat saya sebagai penggemar dan juga mungkin banyak orang di luar sana yang mengemari brand atau brand tersebut, itu menimbulkan rasa percaya terhadap produk tersebut. Jadi tertarik ya dengan produk tersebut karena menggunakan iklan idola kita. Ya. Oke, baik. Terima kasih teman Nedi. Dengan demikian itu merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 3. Oke, baik. Pertanyaan nomor 4. Sejauh mana sih teman-teman merasa terhubung dengan nilai sosial atau nilai budaya yang ditawarkan dalam pemasaran produk internasional? Dan mengapa hal tersebut penting bagi teman-teman? Teman Alfian? Jadi begini, iklan atau pemasaran produk dalam internasional itu sebenarnya mencerminkan dan menghormati
nilai-nilai sosial serta budaya yang menjadi target pasar mereka. Dan koneksi yang kuat dengan nilai-nilai lokal meningkatkan resonansi dan penerimaan produk itu di masyarakat yang menjadi target mereka. Misalnya kita lihat salah satu produk yaitu dari McD. McD itu disajikan sebelumnya disajikan cuma ayamnya saja. Oh, iya. Jadi ketika mereka memasarkan produknya di Indonesia, mereka melakukan riset bahwa orang Indonesia makan itu segalanya harus pakai nasi. Pakai nasi. Jadi mereka meluncurkan produknya itu sesuai dengan budaya orang Indonesia. Jadi begitu. Jadi produk ayamnya ini ditambahkan dengan nasi. Iya. Jadi itu bikin kamu merasa terhubung ya dari segi budaya ya Iya, dengan betul. tersebut. Oke, baik teman Putri. Di sini salah satu contoh yang membuat saya terhubung dengan nilai-nilai sosial budaya dengan produk-produk dalam negeri itu salah satu contohnya Samsung Hijab. Di sini iklannya itu memberikan pengalaman tentang kebutuhan hijab, di mana target pasarnya itu konsumen-konsumen yang beragama Islam. Di situ dimana saya tertarik dengan membeli hijab karena memberikan banyak manfaat. Salah satunya yaitu mencegah rambut rusak akibat infeksi atau kelembapan rambut yang terperangkap Di rambut. terbungkus hijab. Oke, jadi selain itu mungkin karena mengeluarkan produk Samsung Hijab, jadi kamu sebagai muslim akhirnya tertarik terhadap produk tersebut, terhubung secara nilai sosial, nilai keagamaan itu sendiri ya. Oke, baik. Berikutnya teman Medi boleh menjawab? Baik, menurut saya nilai sosial dan budaya itu sangat mempengaruhi pemasaran suatu produk internasional. Saya sangat terhubung dengan nilai sosial atau nilai sosial dari pemasaran produk Samsung, di mana itu saya sering melihat iklan-iklannya itu menampilkan nilai-nilai sosial itu seperti keluarga, dalam Natal, dan sangat jarang di mana produk-produk yang menggunakan nilai-nilai sosial seperti itu, apalagi sampai pada hari raya seperti Natal. Nah, itu tuh merupakan salah satu hal yang membuat preferensi saya itu berubah terhadap produk ini. Oke, baik. Jadi kamu merasa bahwa dengan iklan Samsung yang menampilkan kehangatan keluarga, akhirnya kamu terdekat secara nilai sosial dari produk Samsung sendiri ya. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana sih teman-teman menilai upaya perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumen lokal dalam memasarkan produk mereka? Seperti bagaimana pendapat teman-teman terhadap perusahaan tersebut, misalnya di McD mereka menyediakan nasi, lalu ada varian Samsung Hijab dari produk Samsung, lalu keluarga Anda dari Samsung. Bagaimana pandangan teman-teman terhadap perusahaan tersebut yang memperhatikan kebutuhan konsumen lokal? Teman Medi? Kalau menurut saya, manajemen pemasaran mereka itu upayanya sudah sangat baik, dan upaya seperti itu sangat dibutuhkan untuk mencapai masyarakat lokal. Dengan menampilkan kehangatan keluarga, itu mereka memakai artis-artis atau influencer yang berasal dari negara kita sendiri dan menggunakan bahasa kita yang bahasa Indonesia, sehingga itu mempermudah kita untuk mengetahui apa kelebihan dari produk mereka. Oke, baik. Jadi itu memudahkan konsumen yang menurut kamu perusahaan-perusahaan yang membuat pemasaran seperti itu. Berikutnya teman Alfian. Baik. Saya menilai bahwa upaya perusahaan untuk memahami konsumen lokal itu merupakan sesuatu yang positif ya. Kembali ke contoh tadi, coba bayangkan bahwa McD tidak menyesuaikan dengan budaya Indonesia Ya, makan nasi ya. Pasti tentunya upaya pemasaran ini gagal kan di Indonesia. Ya mungkin karena kamu lebih tertarik kalau makan ayam pakai nasi, jadi kalau kamu tidak akan tertarik kalau McD-nya pakai ayam saja. Mungkin begitu ya, teman aku yang baik. Mungkin teman Putri. Menurut saya itu upaya perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumen itu mungkin upaya yang sangat bagus. Salah satu contoh yang bisa saya ambil di situ ada produk skincare face. Di situ produk skincare ini memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyelesaikan produk mereka dengan kebutuhan konsumen yang ada di Indonesia. Mungkin yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan itu terkait tipe kulit, iklim, kondisi iklim, sama preferensi perawatan kulit yang khas di Indonesia. Dan itu juga membuat saya tertarik pada produk tersebut.
Oke, baik. Jadi kamu tadi kalau produk-produknya memperhatikan dari segi skincare tadi memperhatikan iklim, lalu jenis kulit, orang Indonesia seperti apa ya. Baik, terakhir selanjutnya. Baik, kalau dari saya kurang lebih sama seperti dari Kak Putri tadi, hanya berbeda di segi produk, yaitu produk Vaseline yang body lotionnya, di mana produk ini sangat dibutuhkan di berbagai negara yang berada di wilayah tropis. Jadi banyak masyarakat yang membutuhkan Vaseline untuk menetralisir kekeringan dan menetralisir kulit yang kering sehingga menjadi lembab. Jadi kamu tertarik pakai Vaseline selama 7 tahun tadi karena mereka memperhatikan iklim Indonesia juga yang iklim tropis sendiri ya. Jadi sesuai dengan jenis kulit kamu. Baik, demikian pertanyaan nomor 5. Oke, baik, pertanyaan berikutnya. Menurut penilaian teman-teman, apa yang perlu menjadi perhatian suatu perusahaan atau merek internasional dalam memasarkan produk mereka? Kepada teman Alvin menjawab. Kalau saya sih, saya menyarankan bahwa perusahaan-perusahaan yang memasarkan produknya di pasar global itu, yang pertama mereka memperhatikan tentang budaya. Oke. Di mana mereka harus menyesuaikan dengan budaya yang menjadi target pasar mereka. Terus yang kedua mungkin dari segi tanggung jawab sosial atau CSR. social responsibility. Oke, baik. Oke, jadi kamu harus memperhatikan dari segi budaya dan CSR-nya sendiri ya. Oke, berikutnya Mbak Putri. Yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan dalam memasarkan produknya itu salah satunya dari segi kualitas yang mereka berikan. Dari segi kualitas ya. Kalau ini, Kalau menurut saya perusahaan harus menaruh perhatian besar terhadap kebutuhan konsumen lokal. oh ya. Jadi harus menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen lokal di setiap negara ya, bukan berbeda. Oke, baik. Kalau teman-teman yang terakhir. Kalau menurut saya perusahaan itu harus memperhatikan layanan, maksudnya memberikan layanan dan juga memastikan bahwa pelanggan atau konsumen itu puas dengan layanan yang perusahaan berikan. Oke, baik. Jadi ada yang tadi menjawab bagaimana yang harus diperhatikan oleh perusahaan internasional itu sendiri dari segi budaya, CSR, lalu kualitas, lalu layanan dan juga kebutuhan pelanggan atau konsumen lokal. Oke, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan terakhir tadi sekaligus menutup sesi fokus grup diskusi kita pada hari ini dengan tema manajemen pemasaran internasional. Terima kasih untuk partisipasi narasumber. Jadi kita sudah melihat tadi bagaimana cerita, pengalaman pribadi masing-masing, opini dan kritik juga saran dari masing-masing narasumber terkait dengan manajemen pemasaran produk-produk internasional. Nah, ya jadi dari FG kita tadi kita dapat menggambarkan bahwa pemasaran internasional ini cukup berdampak terhadap konsumen lokal. Lalu mereka tuh harus memperhatikan nilai sosial, nilai budaya, lalu tadi juga teman-teman menjelaskan tentang bagaimana sedikit dari segi kualitas yang bikin teman-teman tertarik pada produk tersebut, lalu layanan yang mereka berikan, dan iklan-iklan yang menarik perhatian teman-teman dengan mengandalkan idola-idola atau iklan-iklan yang menggairahkan tadi. Lalu teman-teman juga tadi menjelaskan tentang bagaimana sih reputasi atau citra dari produk internasional ini mempengaruhi minat teman-teman untuk membeli produk mereka. Nah, jadi teman-teman demikian sesi FG kita tentang manajemen pemasaran internasional. Terima kasih untuk partisipasi kita semua.